Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat. Pertama adalah walikulli wijhatun. Berikutnya adalah huwa muwalliha. Selanjutnya yang nomor 3, fastabiqul khairati. Selanjutnya aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dan yang terakhir innallaha ala kulli syai'in qadir. Tentu di sini ada yang masuk kategori dalam jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ada juga yang masuk dalam kategori jumlah fi'liyah di mana diawali dengan fi'il atau kata kerja. Tentu kita bisa membahasnya sebagaimana berikut ini. Pertama adalah walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Nah, dimulai dari walikullin dan bagi setiap. Wa di sini adalah waw isti'nafiyah, waw yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah awalan kalimat yang baru. Huruf waw tentu saja mabni, tetap di sini adalah fathah, dibaca wa. Sedangkan likullin kita paham ini adalah susunan jar majrur terdiri dari li sebagai huruf jar dan kullin di mana dia adalah isim yang majrur karena diawali dengan li sehingga tanda jarnya adalah harokat kasroh di sana. Kalau kita ingat ketentuan di mana sebuah awalan kalimat yang didahului syibhul jumlah baik dzaraf maupun jar majrur, maka kita bisa sampaikan ini merupakan susunan jar majrur yang muta'alliq memiliki keterkaitan makna atau juntean dari khobar muqaddam yang dihilangkan atau disembunyikan. Atau secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa ketika di awal kalimat ada susunan syibhul jumlah baik dzaraf maupun susunan jar majrur, maka ini yang kita kenal sebagai khobar muqaddam. Khobar penjelas yang posisinya diawalkan. Nah, salah satu cirinya ketika kita bicara tentang khobar muqaddam, maka mubtada muakhornya biasanya berupa isim nakiroh yang di sini wijhatun ditandai dengan dhammatain di sana yang menunjukkan ini adalah isim nakiroh. Wijhatun ada tujuan atau dalam hal ini diterjemahkan kiblatnya sendiri. Wijhatun sekali lagi merupakan mubtada muakhor, posisinya diakhirkan meskipun dia sebagai sebuah awalan. Dan tentu saja mubtada masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofa'nya adalah dhammah di sana. Jadi likulli umat, maksudnya setiap dari umat wijhatun memiliki kiblatnya sendiri. Ya, sedangkan huwa muwalliha ini sekilas memang ini adalah susunan jumlah ismiyah terdiri dari huwa yang merupakan mubtada,
di mana huwa kita paham dia adalah isim dhomir, dhomirnya dhomir munfasil yang terpisah, fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa sebagai mubtada atau sebagai awalan, sedangkan muwalli tentu saja sebagai khobarnya. Muwalli khobar tentu saja marfu, tanda rofanya adalah dhammah muqaddaroh, dhammah yang diperkirakan atas ya di sana, sedangkan alha kita baca ha yang artinya nya atau kepadanya ini merupakan mudhofun ilaih, karena muwalliha ini merupakan susunan idhofah, di mana muwalli tentu saja marfu sebagai khobar menjadi mudhofnya dan alha sebagai mudhofun ilaih. Huwa muwalliha, ia menghadap kepadanya, merupakan sifat dari wijhatun. Kenapa kemudian ini dua jumlah ismiyah itu ada keterkaitannya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Berikutnya adalah fastabiqul khairati, ya, artinya maka atau lalu kemudian berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ulama mengkategorikan fa ini sebagai fa istinafiyah, merupakan awalan dari sebuah kalimat yang baru. Istabiqu tentu ini merupakan fi'il amr, ya. Fi'il amr dalam hal ini adalah istabiqu. Sedangkan al-khairat, ya, al-khairati tentu saja dia mansub, ya, karena sebagai objek dalam hal ini maf'ul bih. Jadi fastabiqul khairat, fa ini adalah fa istinafiyah, istabiqu ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah, di mana waw di sana sebagai fa'il atau pelakunya dan al khairati sebagai maf'ul bih yang tentu masuk sebagai mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah kasroh di sana karena al khairati polanya, ya, mirip mengikuti pola dari jamak muannas salim mulhaq, jamak muannas salim yang ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Kalau kita perhatikan tadi, istabiqu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah yang pada saat kita mentasrif secara istilahi dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari istabaqa, yastabiqu, istibaqon, mustabiqun, mustabaqun, istabiq, la tastabiq. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu karena ini adalah fi'il amr berkaitan dengan isim domir, dalam ini domair atau domir yang mukhatab, tentu dimulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka di sini istabiq, ya, kita sampaikan tadi fi'il amrnya istabiq, istabiqa, istabiqu, istabiqi, istabiqa, istabiqna. Nah, begitu cara mentasrifnya sehingga istabiqu di situ merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya berkaitan dengan dalam hal ini dhamir antum yang artinya kamu sekalian banyak. Nah, selanjutnya ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Nah, artinya di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sekilas kita bisa menyebutnya sebagai uslub syarat, ya, di mana ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat, ya. Kalau kita ingat di dalam bahasa Indonesia, maka kita katakan ini adalah kalimat jika maka, ya. Jika di mana saja kau berada, pasti maka Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Ainama sekali lagi tadi sampaikan di mana saja yang dia
merupakan isim syarat, ya, isim syarat, dan tentu dia menjazmkan, ya, menjazmkan fi mahal linasbin, mahalnya sebagai nasab karena dzaraf makan, ya, dia merupakan dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Sedangkan takunu artinya kamu berada, ya, di sini dimaknai sebagai mudhari tam, ya. Ini adalah fi'il mudhari yang sempurna, tentu dia majzum, ya, majzum karena sebagai fi'il syaratnya, ya, fi'il syaratnya, ya, dia majzum, dan alamat jazmnya, tanda jazmnya adalah hadfun nun, ya, karena dia masuk dalam istilah kata af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan majzum tanda jazmnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di bagian akhirnya, dan waw di sini sebagai fa'il atau pelakunya. Kamu sekalian berada. Ya'ti artinya mendatangkan atau mengumpulkan, ya. Ya'ti tentu saja dia fi'il mudhari, ya. Ada huruf mudhari'ah di sana berupa ya di sana. Ya'ti fi'il mudhari yang majzum, ya, majzum sebagai jawab syarat, ya. Tadi ada isim syarat, ada fi'il syarat, dan ini ada jawab syaratnya. Maka Allah, ya, ya'ti akan mendatangkan, ya, dan alamat jazmnya, tanda jazmnya adalah hadfu huruf ilat dengan dihilangkannya huruf ilat di bagian akhirnya atau huruf penyakit yang ada di fi'il mu'tal ini. Ya'ti mendatangkan atau mengumpulkan, dan tentu saja ya'ti ini sudah kita bahas ketika kita mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Berikutnya adalah bikum, ya, bikum karena ini bertemu dengan sukun berikutnya maka menjadi bikumullah. Maka bikum ini tentu paham ini susunan jar majrur, terdiri dari bi sebagai huruf jar dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak, kita baca kum, merupakan isim domir fi mahal jar, mahalnya adalah majrur karena bertemu atau diawali dengan huruf jar bi. Nah, bikum tentu saja muta'alik, memiliki keterkaitan makna di sini dengan fi'ilnya, yakni ya'ti. Berikutnya adalah Allah, ya, Allah. Tadi sudah disebutkan ya'ti, ya, merupakan fi'il atau kata kerja, tapi belum disampaikan takdirnya adalah huwanya siapa? Adalah Allahu. Jadi Allahu lafdzul jalalah sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi yang mendatangkan atau yang mengumpulkan itu adalah Allah Ta'ala. Karena dia adalah fa'il, tentu masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya karena masuk dalam kategori isim yang mufrad, ya. Berikutnya adalah jami'an. Jami'an artinya sekalian. Dan kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia tentu kategori masuk sebagai isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana karena sebagai hal atau keadaan atau kondisi, sehingga harokat akhirnya adalah fathah karena hal masuk dalam mansubatul asma. Jami'an keadaan sekalian, yakni pada hari kiamat. Nah, jumlah yang terakhir adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan amil nasih. Dalam hal ini adalah amil perusak yang kita lihat di sini ada inna, ya. Kita ingat inna dan saudara-saudaranya memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya, sehingga kita bisa sampaikan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, di mana innallaha, inna dan isimnya inna
Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena isimnya inna adalah mansub. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya. Ala kulli, susunan jar majrur terdiri dari ala, atas, kulli, setiap. Tentu dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan qadir yang akan disampaikan di bagian akhir. Ala kulli, atas setiap. Kulli syai'in, ya. Kulli syai'in ini merupakan susunan idhofah. Kulli sebagai mudhof yang dia majrur karena didahului dengan ala, sedangkan syai'in tentu saja sebagai mudhofun ilaih yang wajib majrur, sehingga tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Kulli syai'in, segala sesuatu. Tentu saja ini merupakan susunan idhofah, sekali lagi terdiri dari kulli sebagai mudhof dan syai'in sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan terakhir adalah qadirun, artinya maha kuasa. Ini merupakan khobarnya dari inna, ya. Inna, ya, isimnya inna adalah Allah, innallaha, maka khobarnya inna yang masuk dalam marfu'atul asma. Di sini harokat akhirnya adalah dhammah di bagian akhirnya, menunjukkan dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Qadirun sebagai khobarnya dari inna. Maka secara sekilas bisa kita sampaikan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.